Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kayaknya udah kenal semua ya. Ibu Luki Mardiana. Gelarnya sih dokter Anda ya. Dokter Anda itu kalau zaman dulu, terus kalau sekarang sarjana ya, sarjana S1 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Bu Nurzainati di sini sebagai wakil kurikulum di SMA Yadika 1 dan berprofesi ya sebagai guru SMA Yadika, guru BK, bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Lydia Suti, profesi saya sebagai guru olahraga. Nama saya Pak Junaidin, mengajar biologi. Oke, nama Ibu Mita Prastika, biasa dipanggil Bu Mita. Ibu sebagai guru kimia di SMA Yadika 1. Nama saya Jusman Gudmus Pian Siagian, profesi saya sebagai guru olahraga di SMA Yadika 1. Perkenalkan, nama saya Ibu Dona Raja Guguk, mengajar mata pelajaran yaitu pendidikan agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Pak Triadi, biasa siswa menyebut saya Pak Triadi, banyak juga yang menyebut saya Pai atau Senpai. Kenapa Senpai? Karena saya juga melatih ekskul karate di sini ya, yang sudah lama banget lah ya. Bahkan lebih dulu saya mengajar di ekskul karate dibanding menjadi guru. Perkenalkan, nama saya Agustinus Willian. Saya di sini profesinya sebagai guru, yaitu guru bahasa Indonesia. Di Yadika sejak tahun 1991. Kamu belum lahir. Bapak Ibu guru juga belum lahir. Ibu sudah menjalankan dari tahun 2020, berarti sudah hampir 21 tahun. Kurang lebih 28 tahun. Kurang lebih saya menjalankan profesi ini selama 5 tahun. Sudah lama, 18 tahun. Kurang lebih 7 tahun di SMA Yadika. Saya mengajar sudah mulai dari tahun 2015, berarti itu sekitar 6 tahun. Kurang lebih 1,5 tahun. Sudah berapa lama ya? Kalau untuk jadi guru udah 5 tahunan ya. Kalau untuk pelatih ekskul di sini itu kalau nggak salah 8 apa 9 tahun gitu, pokoknya lebih lama. Kalau untuk pembina perpus baru tahun ini. Guru menurut Ibu itu yang kalau biasa, sebetulnya udah biasa ya, sebetulnya misalnya disebut pahlawan tanpa tanda jasa, itu benar. Ibu tidak bisa seperti sekarang ini kalau tidak ada guru, Ibu tidak bisa seperti ini. Jadi tanpa adanya guru, Ibu tidak bisa seperti ini. Jadi guru itu menurut Ibu, menurut Ibu guru itu adalah seorang yang luar biasa, yang tanpa pamrih mendidik anak-anak menjadi manusia yang lebih baik, lebih berilmu dan lain-lain. Guru yaitu tenaga profesional ya, yang mana mengabdi kepada negara, yaitu dengan cara mengajar atau mendidik siswa-siswi di sekolah, baik secara formal maupun non formal. Kesan saya sih banyak, ada senengnya, ada keselnya, ada marahnya. Ya banyak deh. Kesan Ibu selama di sini, Ibu sangat senang karena menghadapi adik-adik yang sangat ceria. Kalau kesannya sangat banyak, cuman mungkin hanya beberapa yang bisa Ibu sebutkan ya. Selama saya mengajar di SMA Yadika lah ya, karena saya juga dulu mengajar di SMP, mengajar di SMK, mengajar di SMA. Jadi artinya sudah banyak pengalaman saya sebenarnya dalam hal mengajar. Tapi yang paling berkesan adalah bahwa di SMA Yadika itu sangat enak, sangat solid, sangat kompak, baik guru-gurunya,
ya, baik kita dengan karyawan. Profesinya karena sesuai dengan latar belakang pendidikan ya, yaitu biologi, pendidikan biologi. Oke, alasan ibu karena ibu ingin menyalurkan ilmu yang ibu dapat sebelumnya. Ibu menjadi kepala sekolah itu sangat bersyukur. Ibu menjadi kepala sekolah bukan mendadak langsung dari tiba-tiba jadi kepala sekolah, enggak, ada prosesnya. Jadi untuk anak-anak itu karena budi baik atau jasa guru juga. Ibu itu dari TK, SD, SMP, SMA nggak ada cita-cita jadi kepala sekolah. Nah akhirnya ternyata karena ibu bekerja di sekolah, ibu itu moto ibu sendiri, ibu tidak mau menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Jadi harus, kalau bekerja ya harus jangan stagnan di situ gitu ya. Jadi makanya ibu harus lebih dari yang lain. Ibu menjadi kepala sekolah di SMA Yadika 1 sangat luar biasa. Anak-anaknya kreatif, keren, dan berbudi luhur nomor 1. Perasaannya kebetulan Bu Nur mengajar di SMA Yadika 1 baru 2 tahunan ya, dari 2019, karena Bu Nur mutasi dari SMA Yadika 4. Jadi selama 2 tahun Ibu merasakan atau menjalani di SMA Yadika 1 ini luar biasa, karena memang di suatu tempat kita mengabdi atau mengenalkan ibu kita pasti ada aja ya kejadian-kejadian yang menurut kita kejadian yang lucu, yang menyedihkan, campur aduk ya, tapi semuanya dibawa seneng, dibawa nyaman. Jadi semuanya happy aja, dimanapun kita berada kita harus happy, harus nyaman, sehingga kita bisa menjalankannya dengan asik seperti moto yang ada di SMA Yadika 1. Perasaan saya sih bahagia bisa mengajarkan siswa saya yang tidak tahu mengetahui tentang olahraga menjadi tahu. Ya kalau dibilang menjalankannya ya pasti senang, karena apapun yang kita jalankan dengan hobi juga mengajar ya. Kebetulan saya hobinya mengajar, walaupun jurusannya tidak sesuai ya pasti akan senang. Ketika komunikasi dengan anak-anak senang banget ya, ilmu saya bisa saya transfer ke peserta didik saya, sehingga anak-anak bisa belajar tentang alam ya, khususnya biologi. Dukanya ya nggak ada sedukanya, senang aja ya, enjoy. Suka dukanya ya, wah sukanya ini kalau ketemu siswa, terus juga sukanya kalau ketemu siswa itu terus di kelas ngasih ujangan ya, ngasih masukan, cerita tentang hidup ya, jadi kan sebagai inspirasi mereka ya. Terus sukanya juga mereka tuh berhasil ya, contohnya kayak saya kan mengajar di ekskulnya, banyak dari anak-anak saya itu dari jalur prestasi ya, itu bisa ke perguruan tinggi negeri. Itu sukanya tuh kalau pribadi saya. Nah, itu suka saya sebagai guru. Nah, terus kalau untuk dukanya itu sedihnya ketika pastinya ya, ketika anak belum bisa mencapai cita-citanya, misalnya si A pengen masuk ke perguruan tinggi ini tapi nggak diterima, itu dukanya. Karena asik, banyak hal-hal yang baru bisa ditemukan di murid-murid seperti itu. Yang paling dasar banget ya, mungkin ini berhubungan dengan agama, karena saya itu memegang dari hadis hayatul ilmi muzakaroti, karena hidupnya ilmu itu diulang-ulang. Makanya itu dia kenapa saya jadi guru, karena pahalanya ini akan terus ya mengalir ke saya walaupun nanti siswa ini sudah lulus. Nah kan itu dia, itulah alasan saya paling dasar menjadi guru, karena menanamkan kebaikan di sana, seperti itu. Kalau susahnya itu ya nggak bisa ngelihat, terkadang siswa ini ada yang buka kamera, ada yang enggak, dan susah juga kita nggak tahu mereka itu lagi ngapain aja, entah itu mendengarkan kita yang sebagai guru mengajar apa tidak. Banyak perubahan sih dari pembelajaran
seperti biasa dari tatap muka di sekolah sekarang menjadi pembelajaran jarak jauh. Dan juga dari posisi praktek pun biasanya saya di lapangan sekarang tidak melakukan praktek, tapi saya menjelaskan sama siswa biar mereka mau beraktivitas di rumahnya masing-masing. Ada di tahun 2020-2021 yang di saat PJJ saya melakukan praktek, dan di saat praktek itu ada siswa yang tiba-tiba kameranya mati dan tiba-tiba hilang. Ternyata saya ditelepon orang tuanya, anaknya pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah diinfokan kembali, ternyata orang tuanya bilang ada penyakit asma. Itu benar-benar yang buat saya benar-benar panik. Dan disitulah pengalaman saya yang selama PJJ ini. Menariknya banyak banget, serius. Menariknya banyak banget, apalagi teman-teman siswa di sini beruntung di Adika 1. Ini menarik banget. Dari tahun pertama saya mengajar di gedung lama sampai di gedung yang sekarang, mungkin dari kalian belum pernah merasakan yang gedung lama ya, saya sudah merasakan. Ini di gedung lama itu luar biasa banget itu ya, bergabung 2 sekolah sampai pindah ke sini, dan di sini itu luar biasa banget ya. Kita punya gedung baru, lapangan yang luas, sampai terakhirnya itu kita membuat sebulan sebelum pandemi di Indonesia itu kita bikin pensi, yang itu pensinya luar biasa banget, itu sampai sold out 1.500 tiket. Nah itu luar biasa banget, pokoknya keren lah di situnya, yang bikin saya jadi guru, bukan pengajarnya tapi juga ya untuk memperkenalkan bahwa ya Dika itu seperti ini loh. Ternyata ya di sekolah di Dika itu ya sangat menarik gitu. Ibu harapkan untuk guru-guru SMA Dika 1 semakin kreatif. Yang nomor 1 lagi yang lebih diutamakan, harus peduli dengan siswa, harus mengerti siswa itu bagaimana. Jadi yang Ibu kreatif, jadi pembelajarannya harus menyenangkan supaya anak-anak itu senang, semangat belajar. Jadi guru-guru tidak boleh malas belajar. Bapak Ibu guru juga harus belajar semakin pintar keilmuannya ataupun mengikuti teknologi sekarang ya. Jadi harus mau maju untuk kesuksesan anak-anak SMA Dika 1 khususnya. Selalu harus kompak ya, selalu kebersamaan lah ya, sifatnya kompak dan selalu bersama apapun yang kita hadapi, baik menghadapi siswa-siswi yang bermasalah ataupun siswa-siswi yang berprestasi, semuanya kalau kita menjalankannya secara bersama, insya Allah SMA Dika 1 menjadi SMA yang favorit di Jakarta Barat.